Oke, mari kita langsung selami ulasan kali ini. Pernah nggak kalian dengar kisah pahlawan yang saking hebatnya sampai bikin penjajah kolonial benar-benar pusing tujuh keliling? Nah, hari ini kita bakal ngebahas satu kisah epik dari Tanah Bengkulu, namanya Marjati atau yang lebih dikenal dengan Ratu Samban. Ini bukan sekedar cerita sejarah biasa ya, ini adalah kisah tentang keberanian, taktik cerdik, dan pastinya aura mistis yang bikin sosoknya beneran melegenda. Coba deh kalian bayangin, hidup di akhir abad ke-19. Ada satu desas-desus yang nyebar dari mulut ke mulut di desa-desa. Bunyinya kira-kira gini, dia itu nggak akan pernah bisa ditangkap Belanda. Licin banget, kayak belut putih. Wah, merinding gak sih dengarnya? Rumor ini bukan cuma isapan jempol belaka loh, ini benar-benar cerminan gimana sosok Marjati ini kayak nggak tersentuh sama sekali, baik di mata tentara Belanda maupun rakyatnya sendiri. Terus, kayak gimana sih wujud asli sosok pahlawan kita ini? Dari sumber sejarah yang ada, Marjati ini digambarkan sebagai laki-laki bertubuh tinggi, berotot, dan punya wajah yang gagah plus tampan, dengan rambut panjang yang terurai bebas. Beliau juga selalu tampil berwibawa banget pakai pakaian adat khas Bengkulu. Oh ya, satu lagi, selalu ada keris yang siaga di tangan kanannya. Postur fisiknya yang mengintimidasi ini benar-benar nunjukin kalau dia tuh pemimpin tangguh yang sangat dihormati dan sayang banget sama rakyatnya. Sekarang kita masuk ke bagian pertama, akar perlawanan. Semuanya bermula dari satu angka yang benar-benar gila, 30.000 gulden. Bayangin, itu adalah beban pajak atau waktu itu biasa disebut Raden yang dipaksakan pemerintah kolonial Belanda ke rakyat Bengkulu di tahun 1872. Kebijakan yang super mencekik ini muncul setelah perjanjian London tahun 1825, tepat pas Inggris nyerahin wilayah Bengkulu secara total ke tangan Belanda. Beban ekonomi sebesar ini, ya jelas, langsung menghancurkan kehidupan warga pesisir saat itu. Di sini kita bisa lihat dua kubu yang saling berhadapan langsung. Di satu sisi, ada pemerintah kolonial Belanda yang lagi krisis dan maksa narik pajak selangit. Di sisi lain, ada Marjati. Waktu Belanda ngumpulin semua pesirah atau kepala desa di daerah Kerkap buat maksa mereka nurutin aturan pajak ini, tebak apa yang terjadi? Marjati jadi satu-satunya pesirah yang berani nolak mentah-mentah dan membangkang. Penolakan heroik demi ngelindungin rakyatnya inilah yang jadi percikan api pertama dan langsung bikin dia jadi buronan utama Belanda. Kita lanjut ke momen yang paling menegangkan, penyergapan berdarah di Sungai Bintunan. Tanggal 2 September 1873, dua pejabat penting kolonial, Van Emstel dan Kerstens, datang buat inspeksi ke pesisir. Dan, wah, momen ini dengan brilian nyilustrasiin taktik Marjati yang cerdiknya luar biasa. Bukannya langsung diserang terang-terangan pas tiba, dua pejabat itu malah disambut pakai tarian adat. Belanda jelas lengah kan? Nah, di momen itu, Marjati ngelurin tangan kirinya buat salaman sama Van Emstel. Salam palsu, karena di detik yang persis sama, tangan kanannya langsung ngasih tikaman mematikan pakai senjata tradisional kebanggaannya yang namanya bedok retamun. Kalian pasti bisa bayangin betapa kacaunya dan dramatisnya situasi saat itu. Pejabat kolonial yang udah tumbang tadi langsung dibuang gitu aja ke derasnya arus Sungai Bintunan, kebetulan emang lagi pasang sehabis hujan. Ratusan warga desa yang sengaja dikerahkan ke sana jadi saksi mata langsung tumbangnya sang penindas. Nah, berkat kemenangan telak dan keberaniannya ini, di tahun 1874 para tetua adat ngasih beliau gelar kehormatan abadi yang kita kenal sekarang, Ratu Samban. Berikutnya, mari kita bahas soal kesaktian dan perisai rakyat di balik sosok beliau. Jujur aja, waktu itu Belanda benar-benar frustrasi berburu Ratu Samban. Kenapa coba? Pertama, beliau tuh sosok yang merakyat banget. Warganya super setia dan milih tutup mulut rapat-rapat, jadi semacam perisai hidup buat beliau. Kedua, ada unsur mistisnya juga. Masyarakat sangat percaya Ratu Samban punya ilmu belut putih, yang konon bikin tubuhnya selicin belut kalau mau ditangkap. Dan yang ketiga, gila sih ini, katanya dia tuh kebal. Peluru dan senjata tajam kolonial sama sekali nggak mempan nembus badannya. Coba kita intip lini masa perburuannya ya. Di tahun 1887, Ratu Samban ini sebenarnya sempat ketangkap di daerah Napal Putih. Tapi lucunya, gara-gara laporan antar serdadu yang simpang siur, Belanda malah ngelepasin dia lagi. Karena mikir mereka udah salah tangkap. Bener-bener kecolongan kan? Terus tahun 1888, setelah pindah-pindah dari Lais, pergerakannya terlacak lagi di Bintunan. Puncaknya, karena udah putus asa. Di tahun 1889, pemerintah kolonial sampai bikin maklumat sayembara besar-besaran dengan hadiah menggiurkan buat siapa aja yang bisa nangkep Ratu Samban. Nah, yang benar-benar bikin geleng-geleng kepala dari ulasan ini adalah senjatanya. Pasukan Ratu Samban nggak bergantung sama senapan modern, tapi pakai sebuah senjata mistis yang disebut meriam pohon nibung.
Ini bukan sekedar batang kayu, melainkan meriam pusaka keramat yang amunisinya terbuat dari batu gilingan sambal, dan yang lebih ajaib lagi, menurut catatan sejarah lokal kita, peluru dari meriam ini diyakini bisa bergerak bolak-balik nyari sasarannya sendiri di medan perang, persis kayak peluru kendali. Keren banget kan? Tapi, ya yang namanya pusaka magis pasti punya pantangan. Disinilah titik balik tragis perlawanan Ratu Samban terjadi. Suatu hari, pas pasukannya lagi terdesak mundur dan butuh istirahat, meriam keramat ini tanpa sengaja disimpan di dalam kandang kambing. Aduh, padahal itu pantangan besar. Begitu aturan adat ini dilanggar, seketika itu juga meriam saktinya langsung kehilangan kekuatan dan nggak bisa lagi dipakai buat nahan gempuran serdadu Belanda. Dan ini ngebawa kita ke bagian yang paling kelam, eksekusi dan senyuman terakhir. Tanpa meriam andalannya, pasukan otomatis makin terdesak dan terpaksa mundur sampai ke benteng besi. Disinilah akhir dari pelarian sang pahlawan. Ratu Samban dikhianati, posisinya dibocorkan, dan akhirnya beliau dikepung tak berdaya oleh pihak kolonial. Tepat di tengah malam tanggal 24 Maret 1889, Ratu Samban dieksekusi pancung di atas sebuah rakit. Ini tuh kayak ironi yang puitis banget ya, seakan-akan mereplika momen di mana beliau ngumbangin pejabat Belanda di rakit sungai bertahun-tahun sebelumnya. Tapi tunggu dulu, kesaktian beliau ternyata nolak buat mati gitu aja. Waktu kepala sang pahlawan diarak menuju Bengkulu sama penjajah sebagai ajang unjuk kekuatan, saksi mata di sana ngelihat fenomena mistis yang sukses bikin nyari Belanda ciut. Warga sekitar nyeritain kalau kepala Ratu Samban itu tetap kelihatan seger, matanya masih berkedip, dan bibirnya menyunggingkan senyuman. Bayangin, sebuah senyuman perlawanan terakhir yang seolah ngasih pesan tajam kalau jiwanya nggak akan pernah bisa ditaklukkan oleh siapapun. Sekarang mari kita lihat warisan abadi Ratu Samban. Tentu aja, nama dan pengorbanannya nggak pernah terkubur oleh zaman. Kepahlawanannya diabadikan secara nyata dalam kehidupan masyarakat Bengkulu modern. Kalian bisa lihat, namanya sekarang dipakai buat Kecamatan Ratu Samban di wilayah kota Bengkulu dan juga menginspirasi dunia pendidikan lewat berdirinya Universitas Ratu Samban di Bengkulu Utara. Ini adalah bentuk penghormatan dan cinta tertinggi dari masyarakat yang nolak buat ngelupain sosok pelindungnya. So, itu ngebawa kita ke pertanyaan besar di akhir ulasan kita ini. Setelah semua pengorbanan darah, perlawanan heroiknya yang nekat menentang pajak kolonial, sampai warisan namanya yang begitu mengakar kuat di hati masyarakat lokal, akankah sang pelindung legendaris Bengkulu ini akhirnya dapat pengakuan resmi sebagai pahlawan nasional Indonesia? Sebuah pertanyaan provokatif yang benar-benar layak kita renungkan bareng-bareng. Oke, terima kasih banyak ya udah nemenin saya mendalami sejarah luar biasa ini, dan sampai jumpa di ulasan seru kita selanjutnya.